Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan diberi kemudahan dalam menuntut ilmu ya. Oke, video pembelajaran kali ini ibu akan menjelaskan pelajaran matematika, lebih tepatnya pada halaman 5 tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Silakan disimak dan dipahami ya. Nah, anak ibu silakan buka halaman 5. Kita akan belajar tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Di kelas 4 kita sudah belajar beberapa bentuk-bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Kita juga sudah belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran menjadi pecahan biasa, dan sebagainya ya. Nah, di kelas 5 ini kita belajar penjumlahannya. Jadi kalian harus paham dulu bagaimana cara mengubah suatu bentuk pecahan menjadi bentuk pecahan lain sebelum masuk ke materi penjumlahan berbagai bentuk pecahan hari ini. Nah, untuk sedikit mengulang cara mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk pecahan lain, Ibu akan berikan beberapa contoh ya. Yang pertama, Ibu akan mengubah bentuk pecahan biasa berikut menjadi bentuk pecahan campuran. Soalnya 21/5. Bagaimana cara mengubah bentuk pecahan biasa ini menjadi bentuk pecahan campuran? Kita bisa menggunakan pembagian rumah. Ya, kita buat pembagian rumahnya. 21 dibagi 5. Nah, ayo perkaliannya. 21 dibagi 5 yang mendekati berapa? Oke, 4 ya. 4 dikali 5 sama dengan 20. Dikurang 21 kurang 21. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung membuat pecahan campurannya. 4 menjadi bilangan bulatnya, 1 menjadi pembilangnya, kemudian 5 menjadi penyebut. Jadi seperti itu cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, untuk contoh kedua, Ibu akan jelaskan bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini hasil yang sama dengan soal nomor 1 ya, 4/1/5. Kita tahu bahwa pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Nah, mengubahnya menjadi pecahan biasa, kita cukup mengalihkan penyebut ke bilangan bulatnya. Kemudian hasilnya kita tambahkan lagi ke pembilangnya. Nah, jadi 5 kali 4 20 ditambah 1 21 itu menjadi pembilangnya. Penyebutnya tetap 5. Oke, contoh ketiga, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau bilangan berkoma. Nah, untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal, itu anak ibu harus mengubah penyebutnya ini menjadi bilangan 10, 100, atau 1000. Nah, mengubahnya itu dengan cara dikalikan ya. Mari kita buat. 2/5 dikali berapa supaya penyebutnya ini jadi 10? Ayo, 5 dikali berapa supaya penyebutnya jadi 10? Tentu dikali 2. Kalau penyebut dikali 2, maka pembilang juga dikali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 4/10. Nah, kalau penyebutnya sudah 10 seperti ini, baru bisa kita ubah menjadi desimal ya. 4/10 bentuk desimalnya adalah 0,4. Nah, perhatikan di sini jumlah 0 pada penyebut ini menandakan jumlah angka di belakang koma. Di sini penyebutnya 10, nolnya 1, maka di belakang koma ada 1 angka. Nah, kalau penyebutnya 100, nolnya ada 2, berarti di belakang koma ada 2 angka. Berarti bentuk desimalnya adalah 0,04. Kalau penyebutnya 1000, maka nolnya ada 3, berarti di belakang koma ada 3 angka, berarti bentuk desimalnya adalah 0,004 ya. Nah, ibu kasih contoh lagi, misalnya 25/10. Penyebutnya 10, nolnya 1, berarti di belakang koma ada 1 angka. Berapa hasil desimalnya? Yaitu 2,5. Nah, atau 125/100. Nolnya ada 2, berarti di belakang koma ada 2 angka. Berarti bentuk desimalnya adalah 1,25. Jadi seperti itu ya anak-anak ibu. Sesuaikan jumlah 0 pada penyebut dengan jumlah angka di belakang koma. Oke, tadi itu mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Sekarang sebaliknya, desimal menjadi pecahan biasa. Kita mulai dari contoh pertama, 0,5 kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, 5 itu menjadi pembilangnya. Penyebutnya karena 1 angka di belakang koma, maka penyebutnya 10 ya. Nomor 2, 5 menjadi pembilangnya. Penyebutnya berapa? Karena di belakang koma ada 2 angka, berarti penyebutnya 100. Yang ketiga,
0,005. 5 menjadi pembilangnya. Penyebutnya karena di belakang angka ada 3 angka, berarti penyebutnya 1000. Yang keempat, 3,5. 35 pembilangnya, penyebutnya 1 angka di belakang koma berarti 10. Yang kelima, 4,55. Pembilangnya 455. Penyebutnya 2 angka di belakang koma berarti 100. Nah, sekarang contoh yang kelima, kita merubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, Ibu masih ingat tidak? Kalau persen itu pasti penyebutnya harus 100 ya. Jadi kalau kita mau mengubah pecahan biasa menjadi persen, maka kita ubah penyebutnya ini menjadi 100 dengan cara dikalikan juga. Ya, mari kita buat. 5/10 dikali berapa supaya penyebutnya ini jadi 100. 10 dikali berapa supaya hasilnya 100? Tentu dikali 10. Kalau penyebutnya dikali 10, maka pembilang juga dikali 10. 5 kali 10 sama dengan 50. Nah, kalau sudah 50/100, berarti persennya adalah 50%. Ya. Nah, selanjutnya kebalikan nih, kalau kita mau mengubah persen menjadi pecahan biasa. Jadi misalnya soalnya 25%, kita mau ubah menjadi pecahan. Nah, 25 menjadi pembilang, penyebutnya 100. Karena persen itu penyebutnya pasti 100. Nah, langsung kita ubah lagi jadi desimal. Jumlah 0 pada penyebut ini ada 2, berarti di belakang koma ada 2 angka. Ayo, berapa? 0,25. Ya, betul. Sekarang kita masuk ke materi kita yang sebenarnya di kelas 5, yaitu penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, Ibu akan jelaskan contoh di buku. 25% ditambah 1/2. 25% ini dalam bentuk persen, 1/2 ini dalam bentuk pecahan biasa. Bagaimana cara menjumlahkannya? Oke, 25% ditambah 1/2. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menyamakan kedua buah pecahan ini. Jadi, anak ibu bisa pilih mau hasilnya nanti dalam bentuk persen atau hasilnya nanti dalam bentuk pecahan biasa. Jadi, pilih yang menurut kalian mudah ya. Kalau kalian mau dalam bentuk persen, berarti kalian harus mengubah 1/2 ini menjadi bentuk persen dulu. Atau kalau kalian nanti mau hasilnya dalam bentuk pecahan, maka ubah dulu persen ini menjadi bentuk pecahan ya. Jadi pokoknya keduanya harus dalam bentuk pecahan yang sama. Nah, kalau di sini Ibu akan kasih contoh, Ibu mau hasilnya nanti dalam bentuk pecahan. Jadi Ibu akan ubah 25% menjadi pecahan terlebih dahulu. 25%. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau persen itu penyebutnya pasti 25/100. Nah, ini angkanya masih terlalu besar, bisa kita sederhanakan. Menyederhanakan pecahan itu dengan cara dibagi dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebutnya ya. Di sini bisa sama-sama kita bagi dengan 25. Nah, 25 bagi 25 itu adalah 1. 100 dibagi 25 itu 4. Nah, berarti bentuk pecahan dari 25% adalah 1/4. Mari kita pindahkan ke sini. 1/4 ditambah 1/2. Nah, dalam penjumlahan pecahan, penyebutnya juga harus diperhatikan. Penyebutnya juga harus disamakan. Di sini penyebutnya berbeda, ada 4 dan ada 2. Kemarin kita sudah belajar bahwa kalau penyebutnya berbeda, kita cari kelipatannya dulu ya. Kelipatan 4 dan 2. Ayo anak ibu hitung kelipatan 4, 8. Lanjutkan, yaitu 12. Kelipatan 2, ada 4, lanjut ada 8. Nah, kita cari yang sama. Yang sama adalah 4. Nah, jadi 4 inilah yang kita jadikan penyebutnya. 4 dibagi 4, 1 dikali 1, 1. Ditambah 4 dibagi 2, 2. 2 dikali 1, 2. Baru bisa ditambahkan 1 tambah 2, 3/4. Jadi, Ibu jelaskan sekali lagi. Kalau mau menjumlahkan pecahan itu harus disamakan dulu bentuknya ya. Jadi kalian bisa pilih, kalian mau nanti jawabannya ini dalam bentuk pecahan atau dalam bentuk persen. Kalau ibu mau dalam bentuk pecahan, makanya 25%-nya ibu ubah dulu menjadi pecahan. Cara mengubah persen menjadi pecahan seperti ini ya, yang tadi sudah ibu jelaskan. Kemudian dipindahkan pecahannya ini tadi ke sini, baru dijumlahkan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Maka didapatlah hasil 25% ditambah 1/2 itu sama dengan 3/4.
Ibu akan kasih satu contoh lagi. Ibu ambil dari soal di halaman 6 nomor 3. Ibu akan kasih contoh yang nomor 3B ya. 3/5 ditambah 0,35. Langkah pertama kita samakan dulu kedua pecahan ini ya. Nah, di sini Ibu mau nanti hasilnya menjadi dalam bentuk desimal. Berarti Ibu akan ubah pecahan ini menjadi bentuk desimal. Kita buat di bawahnya 3/5. Tadi kita tahu kalau mau mengubah pecahan biasa menjadi desimal, penyebutnya harus 10, 100, atau 1000. Caranya dengan dikalikan ya. 5 dikali berapa supaya hasilnya 10? Tentu dikali 2. Penyebut dikali 2, pembilang juga dikali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Bisa langsung dirubah menjadi desimal yaitu 0,6. Nah, langsung kita pindahkan ke sini. 0,6 ditambah 0,35. Nah, ini penjumlahan desimal. Ibu buat dalam bentuk penjumlahan ke bawah. 0,6 ditambah 0,35. Yang harus anak ibu ingat kalau penjumlahan desimal, komanya disejajarkan. Nah, di sini 5, 6 tambah 3, 9, komanya turun, 0 tambah 0, 0. Berarti hasilnya 0,95. Oke anak-anak ibu, sekian tadi video penjelasan dari ibu tentang materi penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Ibu harap kalian mengerti dan bisa mengerjakan tugasnya ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.